orang pergi ke tempat itu? Kenapa tidak pesiar saja ke Waropen? Kenapa orang tidak pesiar ke Nusa Utara? Kenapa perginya ke Gunung Sinai? Ya, saudara-saudara, pada waktu sedang mendaki Gunung Sinai, saya gak bisa nafas, ya, susah mau bernafas. Jadi saya pikir-pikir, bukan main itu Musa ya. Belum ada jalan seperti sekarang, tapi dia bisa mendaki sendirian lagi. Kenapa Musa begitu menempuh perjalanan yang siksa itu, naik ke Gunung Sinai? Ada apa itu? Karena satu alasan, karena dia ingin ketemu dengan Tuhan di sana. Karena di Gunung Sinai Tuhan hendak berbicara dengan Musa secara khusus. Dalam kisah yang lain, di dalam Keluaran pasal 3 diceritakan pula tentang Musa yang sementara menggembalakan kawanan domba mertuanya, lalu perjalanannya sampai jauh ke Gunung Horeb. Lalu di sana dia melihat semak duri, semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu dia heran dan mendekat. Apa yang terjadi? Ketika dia mendekat, maka suara kedengaran, "Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang suci." Saudara-saudara yang kasih, Musa begitu kagum karena pada saat itu dia bertemu dengan Tuhan langsung di semak duri itu. Kalau kita tanya kepada Musa, mana tempat yang menyenangkan bagi Musa? Di Gunung Sinai atau di tempat pesiar lainnya? Di tempat semak duri atau di tempat pesiar lainnya? Dia berkata, Sinai lebih istimewa, semak duri lebih istimewa. Mengapa? Karena ada kehadiran Tuhan di sana. Keindahan suatu tempat itu ditentukan oleh apakah Tuhan ada di sana. Saudara-saudara yang kasih, Yakub dalam perjalanannya ke Mesopotamia, pelarian ke Mesopotamia, dia tertidur di satu tempat. Ambil batu dia bikin sebagai bantal kepalanya. Dan waktu dia tidur, dia bermimpi, dia melihat tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Lalu malaikat yang naik turun di sana. Ketika dia bermimpi itu, dia melihat Tuhan berdiri di sana dan berkata kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak." Ketika terbangun saudara, Yakub katakan, ini tempat yang dahsyat. Kenapa? Karena di sini Tuhan hadir. Tempat yang dahsyat, padahal cuma padang belantara, cuma batu. Dia bikin mezbah itu batu, lalu dia menamakan tempat itu Baitul atau rumah Allah, rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, keistimewaan suatu tempat ditentukan oleh apakah ada Tuhan di sana. Saudara-saudara, mana lebih menyenangkan? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, atau ujung bumi? Ya, di mana? Jawabannya pasti di tempat di mana saudara bertemu dengan Tuhan. Maka itu adalah tempat yang menyenangkan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," ini poinnya, "ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Indah sekali ini. Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada zaman kita. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Kemanapun saudara berada, dengan tujuan menjadikan orang murid Yesus. Kalau saudara ke ujung bumi menjadikan orang murid Yesus, maka ujung bumi adalah tempat yang menyenangkan. Kalau Anda pergi ke Yudea untuk menjadikan orang lain murid Yesus, Yudea adalah tempat yang menyenangkan. Kalau engkau pergi ke Yerusalem atau Samaria untuk menjadikan orang lain murid Yesus, maka tempat itu adalah tempat yang menyenangkan, yang indah. Tetapi sekarang kan kita diminta tinggal di rumah. Pertanyaan saya adalah, apakah rumah saudara menyenangkan dan indah?
pastikan bahwa di rumah saudara Yesus ada. Pastikan bahwa saudara sedang menjalankan tugas pemuritan di rumah. Pastikan bahwa orang tua Anda, papa, mama, anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda, menantu Anda kalau ada, keponakan-keponakan kalau ada, pastikan mereka sedang dimuridkan menjadi murid Yesus. Minggu depan ini, jadikan orang di rumah Anda murid Yesus, maka rumah Anda akan menjadi tempat yang menyenangkan. Tuhan memberkati kita. Kita dengarkan lagu berikut ini untuk menjadi lagu tutup Sabat. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana ku sentosa dan berbahagia dengan malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana ku sentosa dan berbahagia. Pada ribaan Tuhan aku akan selamat, meski banyak godaan tiada ku terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut, dari segala bahaya aku akan luput. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana ku sentosa dan berbahagia. Lindungi aku Tuhan dari kejahatan, Engkau yang kuharapkan, Engkau batu selamat. Biarlah aku sabar sampai Engkau datang, sampai terbitlah fajar di pantai surga terang. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Mari kita berdoa untuk tutup acara sekaligus tutup Sabat. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Kami bersukacita karena punya kesempatan berbakti bersama di rumah masing-masing melalui siaran online ini. Tuhan, pada penutupan Sabat ini, kami memohon kehadiran Tuhan untuk bersama kami sepanjang minggu mendatang. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin bahwa kami akan dapat melewatinya dengan aman karena Tuhan bersama kami. Kami secara khusus mendoakan di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan, pergumulan berat negara kami, pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden, semua menteri, pejabat-pejabat tinggi negara, para gubernur, bupati, wali kota,
bahkan sampai kepada pemerintah kampung. Semua sedang bergumul, semua sedang berjuang untuk mengatasi wabah ini. Dan juga kami mendoakan para tenaga medis, dokter-dokter, para perawat, relawan-relawan yang mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka untuk menolong sesama. Tuhan, sertailah mereka semuanya, lindungi mereka, berilah hikmat dan akal budi, dan Tuhan, lalukanlah segera wabah ini dari tengah-tengah kami, dan lindungilah seluruh umat Tuhan dengan kawalan malaikat kudus-Mu. Terima kasih karena sukses yang Tuhan akan berikan minggu depan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.